yang sudah tergabung di Points of View Indonesia Tribe boleh mulai mengeluarkan tools-nya gitu ya, senjatanya masing-masing. Anda boleh siapkan the coaching game atau punktum. Kalau Anda misal mau dare diri Anda dengan faces juga nggak apa-apa kok ya. Lalu kemudian juga termasuk notes dan pena gitu ya, pen Anda. Nah, untuk Anda yang belum punya tools-nya, it's okay, tenang aja. Nanti kita akan bantu fasilitasi ya dari sini. Yang pasti Anda silakan menyiapkan catatan Anda, kemudian juga alat tulis Anda, gitu ya. Entah itu sticky note juga boleh, entah itu agenda Anda juga boleh. Yang penting supaya insight-nya nggak terbuang. Oke? So, silahkan Bapak Ibu. Termasuk plus karena ini udah jam buka puasa, jadi saya lebih enak ngomongnya. Anda juga bisa mulai siapkan camilannya. Yang mau mengerang air panas untuk bikin kopi juga boleh mulai dari sekarang. Oke, sebelum prosesnya dimulai. Oke, karena saya dengar Teh Indah juga udah nyiapin cemilannya. Andai ya kita offline bisa bagi-bagi juga gitu ya. Nah, oke, selagi Anda mempersiapkan segala keperluan Anda, saya akan sedikit share gitu ya sebelum nanti kita akan langsung bermain dengan tools ini yang akan dipandu oleh Kak Widi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar kata points of view apa itu gitu ya. Jadi points of view itu tools Bapak Ibu. Tenang aja, itu tools bentuknya kartu-kartu dan di dalamnya itu foto-foto. Nah, nanti kalau belajar lebih lanjut nanti ada perbedaannya, ada kartu foto ya, ada kartu kata, ada kartu pertanyaan. Tapi kekuatan points of view itu ada di fotonya. Jadi, tools points of view ini adalah metode sekaligus tools kreatif untuk membuka hati dan pikiran seseorang sehingga lebih berdaya melalui media foto. Gitu. Jadi kita akan gali banget nih ke dalam diri kita untuk menemukan sumber daya yang ada dalam diri kita. So, itu yang akan kita arungi malam hari ini ya. Itu dengan tools points of view. Dan tenang aja, nanti selama proses, Kak Widya akan juga memandu kita bagaimana mengobservasi foto-foto yang ada di points of view. Gitu ya. Nanti kalau kita udah dapat kartunya, terutama teman-teman yang baru pertama kali kenal points of view, kita akan bantu ambilkan kartu untuk Anda. Lalu nanti Kak Widya akan membantu memandu Anda untuk mengobservasinya. Oke, entah itu nanti dilihat dari detailnya, warnanya, di zooming in, zooming out, wah itu akan seru banget prosesnya. Dan kita akan menemukan banyak konektivitas antara foto dan kata, dan tentu dengan diri kita masing-masing. Nah, mulai siap-siap ya. Nah, ini juga untuk Anda yang belum punya tools ya, Anda sebenarnya juga bisa memainkan langsung di link ini. Mbak Putri akan bantu drop link ini di kolom chat, Anda bisa langsung akses di sana. Tapi kalau misal terlalu sulit gitu ya, dengan hal teknis, tenang aja. Nanti kita akan bantu dari sini, kita akan ambilkan kartunya untuk Anda. Oke, sehingga Anda bisa 100% fokus dengan prosesnya. Sip. Dan dan inilah Kak Widi gitu ya yang akan memandu proses kita malam hari ini. Topiknya seru banget. Ini spesial, tapi nggak pakai telur, nggak ada telurnya soalnya. Spesial ya, karena hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional gitu ya, tanggal 20 Mei. So, malam hari ini mengurai sejuta alasan mencintai Indonesia. Aduh, gawat nih. Saya kalau udah ngomong Indonesia itu sensitif, bisa jadi bercucuran air mata gitu. Tapi kita lihat aja gitu ya. Saya siap banget, saya yakin juga Bapak Ibu siap banget untuk menggali lebih dalam rasa cinta kita untuk negara kita, Indonesia. Silakan Kak Widi. Saya bantu unmute dulu ya. Wah, ini saya kelewatan unmute nih. Oke. Selamat malam, Margaret. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi di tempat di Tribe Points of View Indonesia. Dan kali ini bertemu dengan saya dari Surabaya, Jawa Timur. Dan
senang sekali kalau malam hari ini diberikan pada tahun itu gitu. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional itu diawali dari greget yang dirasakan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang waktu itu diawali oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Nah, Dr. Wahidin ini beliau itu melihat bahwa kondisi Indonesia itu betul-betul dalam kondisi terpuruk. Karena pada saat itu Indonesia sedang dalam kondisi dijajah Belanda. Kemudian juga mereka mulai terlihat ada perpecahan karena sudah mulai ada kelompok-kelompok politik di Indonesia. Benar-benar mereka merasakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi mereka benar-benar mengalami ketegangan, mereka mengalami rasa nggak enaknya gitu ya. Dalam kondisi yang dimana bahwa bangsa mereka ini dibodoh-bodohin, sudah dibodoh-bodohin, ini lagi, dipecah-pecah lagi. Nah, kalau ketika saya membaca sejarah itu, saya jadi merasa, kok hampir sama ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Even penjajahnya tuh malah nggak kelihatan kali ini gitu, Margaret. Nggak kelihatan, tetapi betul-betul itu bisa menyerang kita kapanpun. Dan siapapun itu bisa kena. Nah, Dr. Wahidin waktu itu kemudian tergerak karena beliau benar-benar ingin orang-orang Indonesia ini bangkit. Akhirnya dia mengumpulkan banyak sekali anak-anak pemuda, walaupun mereka waktu itu nggak punya uang, tapi mereka membuat sebuah pertemuan yang besar, dan pertemuan itu kan nggak mungkin ya tanpa biaya, sehingga mereka akhirnya punya ide untuk jual sarung, jual sorban, jual baju, dan lain sebagainya untuk mengumpulkan donasi biar mereka bisa berkumpul. Wah, itu benar-benar suasana yang wah, gitu ya, saya membayangin juga gimana gitu kan. Padahal waktu itu kan nggak seperti sekarang yang orang dengan gampangnya telepon, ngumpulin massa, dalam jangka waktu sekejap itu bisa ngumpul. Nah, donasi ini pun juga dikumpulkan oleh dokter di dalam sebuah organisasi, yaitu mereka namakan Budi Utomo. Yang artinya Budi itu kepribadian, sedangkan Utomo itu luhur. Jadi kepribadian yang luhur. Beliau pingin pemuda-pemuda Indonesia memiliki kepribadian yang luhur. Akhirnya mereka mengumpulkan donasi karena tujuannya juga untuk menyekolahkan pemuda-pemuda Indonesia ini. Nah, sehingga akhirnya hari ini gitu ya, tanggal 20 Mei 112 tahun yang lalu gitu ya, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena sejak itu gitu ya, pemuda-pemuda Indonesia memang bangkit untuk membangun Indonesia kembali, untuk bangun dari keterpurukan mereka. Nah, untuk itulah akhirnya ide ini muncul. Waktu itu ngobrol sama Margaret, enaknya apa ya kita dibikin idenya. Nah, akhirnya ketemu. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan untuk mengurai kembali sejuta cinta untuk Indonesia. Gitu ya. Nah, pada malam hari ini tentunya saya ingin mengajak rekan-rekan kembali untuk mengenang cintanya, gitu ya. Membangkitkan kembali cintanya untuk Indonesia. Kemudian merenungkan cinta itu dan kembali kepada semangatnya untuk menjadi orang Indonesia. Nah, tadi sore beberapa jam sebelum ini kami di grup koordinator sudah saling memberi semangat. Bahkan sudah ada yang nyanyi pakai lagunya Gombloh itu, Margaret. Memberi semangat untuk saya. Jadi malam hari ini saya pun ingin berbagi semangat itu kepada Bapak Ibu. Jadi objektifnya silakan di ini untuk oke ya. Nanti di akhir saya ingin mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk kita membuat rencana nih. Apa yang bisa kita wujudkan dari cinta kita itu untuk Indonesia. Nah, dengan points of view kita akan bersama-sama
melakukan prosesnya. Saya membuka hati dan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang juga baru pertama kali bersama-sama dengan kami. Nggak perlu takut, apa sih nanti prosesnya diajak ngapain gitu ya. Saya sama Margaret juga mau ngajakin Bapak Ibu ngapain gitu. Percaya saja, proses ini biarkan mengalir dan dinikmati saja. Mari kita korbankan semangat untuk Indonesia. Ya, baik, di awal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya untuk lebih fokus dengan dirinya. Saya ajak me time sebentar, gitu ya. Me time ini nanti saya akan mendengarkan sebuah lagu, gitu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih fokus melihat di dalam diri sendiri, dirasakan tubuhnya saat ini sedang lelah, ataukah ada kelegaan setelah selesai buka puasa, gitu ya. Ada yang sudah selesai sholat, tarawih, dan juga ada sebuah ungkapan syukur. Nah, itu silahkan direnungkan bersama-sama. Mari kita jujur dengan diri sendiri. Kita lihat, kita dengarkan, kita resapi kembali kehidupan kita di Indonesia ini. Mari kita buka hati dan juga membuka pikiran kita. Pada saat sedang jeda pada pause kali ini, selagi musik nanti diperdengarkan, Bapak Ibu silahkan boleh mengambil tempat duduk yang paling nyaman. Kalau bisa jangan pakai pegang macam-macam, mungkin boleh pakai tutup mata dan juga didengarkan. Kalau sudah siap, mari kita berpause.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah lagu tadi sudah cukup memberi penguatan untuk kebanggaan atas Indonesia? Ada yang mau share tentang apa yang Bapak Ibu rasakan tadi waktu mendengarkan lagu Pause? Dan malam hari ini saya pengen berdiri dan bergerak-gerak gitu ya. Wah, ini tadi saya sempat lihat ada yang beberapa joget-joget, ada yang memang benar-benar bisa merasakan. Mungkin karena ini memang lagu-lagunya anak-anak milenial, Bapak Ibu. Saya kebetulan mendapatkannya asik banget gitu ya, ini mereka. Tapi saya berharap bahwa semangat yang sudah mereka tunjukkan melalui nyanyian tadi itu juga bisa kita rasakan malam hari ini. Apalagi cinta terhadap negeri dari Pak Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro yang waktu itu ngumpul saat itu bagaimana cinta mereka. Nah, malam hari ini yuk kita bersama-sama mendaratkan cinta itu, dan cinta ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebentar. Ada sebuah teori dari ilmu psikologi yang memiliki teori tentang cinta, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sudah pernah tahu ya tentang teori ini. Teori ini mengatakan bahwa cinta itu gitu ya, ada 3 aspek untuk kita bisa menyatakan cinta. Harus ada passion-nya, harus ada rasa suka gitu ya, yang dalam hal ini akan lebih lengkap apabila ada komitmennya. Cinta itu bisa tercipta ketika ada passion dan juga ada intimacy. Orang-orang yang lagi pacaran. Dan apalagi minggu lalu sudah Bapak Ibu diajak sama Teh Indah gitu ya, beromantik-romantik lia dengan pasangan masing-masing. Cinta itu bisa juga terwujud karena ada passion dan komitmen saja. Di sini ada fetus love. Di sini hanya passion dan komitmen, tapi tidak ada rasa suka. Nah, ini biasanya muncul juga kalau kita bekerja kali ya, kita cinta pada pekerjaan kita. Kita punya passion mau kemana dan aku komit untuk bisa mencapainya. Tapi kadang intimasinya itu tidak tidak terasakan. Nah, cinta itu bisa juga dalam bentuk companion. Ada rasa suka, ada komitmen. Tapi ini lebih kepada seperti persahabatan atau kerjasama, bentuk kerjasama seperti itu. Tapi kalau cinta itu bisa menyeluruh ketika ada passion, ada intimacy, dan ada komitmen. Ini yang bisa menunjukkan bahwa cinta itu akan ada timbal baliknya. Nah, kita ingin bahwa cinta terhadap Indonesia itu bukan hanya sekedar kita ingin menikmati saja, tetapi sebenarnya ada timbal balik juga. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Sehingga cinta kita itu bukan hanya sekedar romantik, hanya untuk menikmati saja sesuatu yang indah-indah gitu. Tetapi kita betul-betul ada sesuatu yang bisa kita berikan. Nah, kali ini kita akan mengambil kartu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki tools points of view, kartunya boleh diambil dalam bentuk facing down ya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum pernah join dengan points of view,
Facing down ini artinya kartunya tertutup, jadi gambarnya tidak kelihatan. Sehingga kita bisa menemukan sembarang kartu. Gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang belum memiliki tools-nya, nggak perlu khawatir karena memang sudah disiapkan oleh tim. Silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam website yang sudah disiapkan oleh Mbak Putri, kemudian klik play, kemudian masuk ke skip this, karena kita sudah melewati pause. Setelah melihat dot-dots yang ada di situ, silahkan dipilih sembarang pilihan. Kalau mau disesuaikan, ambil aja yang love atau yang relationship. Setelah dipilih salah satu, silahkan juga memilih satu sembarang judul yang ada di situ atau tema yang ada di situ. Kemudian klik next. Oke, setelah klik next, Bapak Ibu akan menemui 3 buah kotak di situ. Dan di sebelah kiri, paling kiri itu bisa langsung diklik gitu ya. Diklik untuk mendapatkan kartunya. Setelah masuk di room What is my ideal, nah di situ keluar dot-dots yang ada. Silahkan dipilih. Terserah mau pilih sesuai dengan warna kesukaan, boleh gitu ya. Sembarang dots. Nah, kita temukan kartunya. Kartu seperti itu. Di sini kartu failure. Pada kartu ini nanti kita akan melakukan observasi. Jadi biar nggak hilang bagi Bapak Ibu yang connect dengan kami dengan HP, itu bisa di screenshot gitu ya. Kemudian di crop sesuai dengan gambarnya, sebesar gambarnya atau kartunya. Atau bagi yang connect dengan laptop bisa difoto gitu ya. Bisa difoto, kemudian itu kartu bisa dilihat kembali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti prosesnya. Untuk kartu yang pertama ini, itu adalah kartu passion, Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke kartu passion, kita akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa arti Indonesia untukku? Gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengambil gambar, sekarang silahkan diperhatikan gambarnya. Ketika menemukan itu silahkan diperhatikan, diobservasi, kesan apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar itu. Gambar itu, kalau kartu failure tadi, itu adalah gambar yang di sana bisa Bapak Ibu lihat gitu ya, apa sih yang ada di sana gitu ya. Kemudian bisa juga dilihat dari warna-warna apa yang menarik. Ada sesuatu yang menarik dari gambar itu. Kesan bagi saya tentang apa arti Indonesia. Di kartu itu ada kartu dan juga tulisan. Untuk lebih dalam lagi, silahkan ditutup lebih dahulu seperti ini. Ya, tulisannya ditutup dulu, silahkan diperhatikan gambarnya. Ada apa yang ada di situ? Anda tertarik pada hal yang mana? Pada hal yang jelas atau yang nggak jelas malahan, gitu ya. Bisa juga dipikirkan, kira-kira harusnya nggak seperti itu gambarnya, harusnya seperti apa? Terserah, Bapak Ibu melakukan imajinasi seperti apa, gitu ya. Kemudian bisa juga dilihat dari segi, ini kalau buat saya harusnya itu dia itu seperti ini, gitu ya. Gambar itu harus ditambahin ini, boleh. Atau bisa juga nggak boleh ada gambar itu, kan prosesnya. Kalau mau lebih dalam lagi, bisa lakukan zooming in. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam gambarnya. Nah, kalau gambar itu diperlebar, itu di sekelilingnya itu ada apanya? Ada hal-hal kecil yang di sana yang mungkin menjadi ketertarikan Anda. Atau bahkan kalau kita mundur,
Wah, kira-kira bisa lebih lebar lagi di sana, di sekelilingnya, atau bahkan emosi apa yang ada di sana. Emosi itu yang kira-kira bisa connect dengan diri kita. Emosi apa gitu ya. Mungkin bisa juga dilihat dari kenapa ya kok foto itu difoto oleh fotografernya. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh fotografer kepada kita terkait dengan materi kita pada malam hari ini? Apa arti Indonesia untukku? Dari sudut pandang yang lain, bisa jadi juga dilihat. Atau dari kata-katanya. Kalau dari kata-kata failure tadi, bisa Bapak Ibu menambahkan kata tidak gagal, atau bahkan lawan katanya. Lawan kata dari kegagalan itu apa? Lawan kata dari failure itu apa? Kemudian kaitkan dengan apa arti Indonesia untukku. Kesan secara emosi apa gitu ya. Nah, pada kartu ini nanti paling tidak saya ingin Bapak Ibu bisa memunculkan kata-kata begini. Bagiku Indonesia titik. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu melakukan observasi lebih lanjut. Kira-kira apa arti Indonesia bagi Bapak Ibu secara pribadi? Bagi yang sudah menemukan, silahkan juga boleh dicantumkan di chat room. Bagiku Indonesia titik. Ya, terima kasih Bu Ami. Bagiku Indonesia adalah kebersamaan di dalam perbedaan. Wow, asik. Adakah lagi? Kak Widi sepertinya Bu Seli kesulitan untuk akses link. Nggak apa-apa Bu Ya. Seli, nggak usah repot. Bu Seli bisa langsung screen capture di layar Anda saat ini. Tadi kita Ya. bantu mengambilkan kartu, betul. Nanti kalau next time Ibu mau main sendiri, Ibu bisa akses langsung dengan link yang tadi ya. Silakan. Oke, betul. Bisa di-capture dulu, Bu. Di situ adalah failure, seperti kartu yang saya pegang. Failure atau kegagalan. Wah, Mbak Fani bisa menemukan. Bagiku, Indonesia adalah keseluruhan badan yang memiliki setiap anggota yang bisa dan memiliki kehendak bebas. Tapi terkoneksi satu dengan yang lain. Wow. Wah, ini koneksinya itu sudah langsung terasa gitu ya Mbak Fani. Bu Reni. Wah, tempat untuk mewujudkan impian. Terima kasih Bu Reni. Saya ingin tahu nih impiannya. Waduh, everything is possible. Oke. Indonesia adalah keindahan dalam perjuangan. Wow, perjuangannya ini yang dalam banget gitu ya. Ibu Ahyani. Oke. Terima kasih banyak. Waktu, wow. Cinta yang butuh perjuangan ya Bu ya. Oke. Terima kasih Mbak Margaret. Dari kartu failure aja sudah bisa langsung ketahuan bahwa keinget suasana kultural, Kak. Waduh, sip. Betul, Indonesia itu adalah rumah. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Indonesia sangat berarti. Wah, ini Mbak Dietra, bagiku Indonesia luar biasa di dalamnya. Semoga selalu mendukung Indonesia. Terima kasih semuanya. Indonesia itu adalah cinta. Wow. Oke. Mungkin ada yang mau share? Satu orang mungkin ada yang mau share?
Nah, ini nih kesempatannya ya untuk Bapak Ibu bisa share secara langsung. Yuk, siapa? Bapak Ibu bisa unmute langsung atau saya bantu dari sini. Anda bisa raise hand. Silahkan. Ada yang pause, terus akhirnya saya mikir, oh bagi saya adalah Indonesia adalah seperti apa ya, pembauran rasa yang istilahnya kayak seperti dulu kita rasa toleransi, rasa gotong royong, nah itulah Indonesia. Yang memang zaman sekarang sudah, ya mungkin dengan kita seperti ini, dengan adanya gabung ini, rasa ini muncul lagi. Untuk hidup saling gotong royong gitu ya, beraneka rasa gitu ya, aneka rasa yang kita rasakan juga kali ini. Baik, terima kasih yang sudah masuk di chat room yang begitu banyak. Kita akan lanjut dulu ya dengan kartu yang kedua. Jadi buat Mbak Mei atau Bu Sally dan rekan-rekan lain, ketika tadi sudah memilih satu kartu, kita akan mengambil kartu dari link yang tadi di change card, kemudian nanti akan keluar dots lagi, gitu ya. Nah, silahkan dipilih dots-nya. Dipilih satu kartu saja yang, wah ini tadi ada yang sudah dapat nih, kartu Everything is Possible, dan ini adalah kartunya. Silahkan di screenshot, di zoom dulu, di screenshot. Sehingga bisa, untuk proses yang kedua ini, kita akan masuk ke dalam faktor intimacy. Apa arti gitu ya, apa kedekatan Anda? Hal apa yang membuat Anda merasa dekat dengan Indonesia? Hal ini tentunya kaitannya dengan feeling. Apa yang membuat Anda terkonek dengan Indonesia? Ikatan apa ada di Indonesia yang Anda bisa konek langsung dengan Indonesia? Cara mengobservasinya sama, gitu ya. Apa yang menarik dari gambar itu? Apakah suasananya? Bagaimana suasananya saat itu? Kenapa kok orang itu atau gambar situ gitu ya melakukan kegiatan seperti itu gitu ya. Kemudian koneksikan hal itu dengan perasaan Anda. Kira-kira apa yang ingin dituju oleh orang itu? Setelah mendapatkan sesuatu yang menarik di sana, gitu ya, bisa dari kata-katanya, mungkin ada orang yang bisa langsung connect dengan kata-katanya, boleh. Kalau langsung dengan gambarnya juga nggak apa-apa, silakan. Dengan menjawab pertanyaan ini, hal apa yang membuat Anda merasa dekat dengan Indonesia? Saya beri waktu untuk merenungkannya. Dan pada kartu yang kedua ini, tuliskanlah seperti ini. Indonesia sangat berarti bagiku karena titik-titik itu diisi oleh insight yang Anda dapatkan dari, silahkan. Iya, Pak Bambang. Pak Bambang angkat tangan. Ada yang ingin disampaikan, Pak Bambang, silahkan di-unmute aja, Pak Bambang. Hai Pak Bambang. Atau kepencet kali ya? Iya. Kepencet. Apa? Iya, coba. Iya, sepertinya kepencet itu oke. Indonesia sangat berarti bagiku karena... Nah, ada Fadil tuh. Gimana, Dil? Apa yang membuat kamu dekat sama Indonesia?
Aku ini Tante, Mbak. Kak Marga. Wow. Apa buat kamu, Dek? Indonesia sangat berarti buat kamu karena apa, Dek? Indonesia sangat berarti buat saya karena ini, karena solusi. Maksudnya apa? Maksudnya saya berusaha untuk tidak menjadi bagian masalah dari Indonesia. Bayangkan kalau semua orang itu merasa bahwa dia bukanlah masalah bagi Indonesia. Akhirnya dia setiap orang punya kemampuan dan keinginan untuk membantu orang lain yang sebetulnya dia juga pengen bantu orang lain. Terus siapa yang dibantu? Nggak ada. Semuanya ngasih solusi untuk Indonesia. Kan bagus jadinya, ya nggak? Iyalah. Terus ini bukan kucing ya. Ini singa. Seperti nama saya Haidar, artinya singa. Ya ini bukan kucing. Thank you, Dek. Thank you. Semangatmu ini benar-benar menunjukkan anak muda Indonesia yang punya semangat tinggi nih. Oh iya dong, kan Explorer udah level 1, masa nggak semangat? Wis. Sip. Thank you, Dek. Oke, buat Bapak Ibu yang lain, wah ini anak muda yang sudah menjadi pendobrak ini untuk kartu yang kedua. Darah muda. Gitu. Oke, Mbak Sally dapat kartu trust. Indonesia sangat berarti bagi saya karena saya percaya Indonesia masih bisa lebih maju dari hari ini. Wah, sama Mbak Sally dengan saya. Trustnya juga itu mantap banget. Pak Cliff, wah, Indonesia sangat berarti bagiku karena tempat saya memulai perjalanan hidup. Berjeda, berdiam diri untuk bangkit. Waduh, saya bisa merasakan gitu ya, bangkit. Sama ya Bapak Ibu, karena memang Indonesia adalah tempat lahir kita gitu. Tetapi kan ada hal apa yang membuat kita lebih dekat lagi dengan Indonesia, bukan hanya sekedar tempat tinggal gitu ya. Kalau tadi Adik Fadil mengajak kita untuk tempat untuk bisa diperjuangkan, untuk bisa mengerahkan segala pikiran kita untuk memberikan solusi gitu ya. Nah, ini apa lagi? Wah, Bu Rina, terima kasih Bu Rina sudah hadir malam hari ini. Waduh, alignment satu sama lain sangat diperlukan di situasi dan kondisi saat ini. Waduh, Bu Rina sudah langsung dapat insight untuk mau melakukan apa ini. Saya jadi pingin tahu nih, biar kita bisa semakin solid. Terima kasih Bu atas kesolidannya. Kartu timing, waduh Mbak Putri sama Mbak Priska sama nih ya, kartu timing. Masing-masing punya insight sendiri-sendiri. Yang satu tentang tempat untuk berkarya, tapi di sini Mbak Priska ngomong tentang Indonesia sangat dinamis dan perkembangannya luar biasa dengan seiring perjalanan waktu. Terima kasih, terima kasih. Oke, Mbak Cika. Indonesia berarti karena unik. Waduh, hanya ada satu di dunia kartu saya otentik, betul. Indonesia tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. Kita punya ciri khas sendiri, punya kepribadian sendiri. Itulah Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau share satu saja. Yes. Saya beri kesempatan mau share. Pak Cliff angkat tangan. Pak Cliff. Ini Pak Cliff angkat tangan. Oke. Silakan Pak. Silakan. Ya. Berdiam diri, bahkan ada yang tidak pakai masker lagi. Itu menyadarkan saya dengan kartu ini, yuk sama-sama kita berdiam diri. Oke. Di chat, waduh, ada yang menemukan opportunity. Oke, silakan. Boleh dong. Selamat malam. Duluan nih. Ya. Iya. Saya dapatkan
hal yang memang ya secara fakta kita bisa ketahui bahwa ya banyak orang yang ingin berjuang, tapi banyak orang juga memperjuangkan hal yang lain gitu kan ya. Oke, terima kasih juga untuk Bu Yuliana yang merasakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tangguh. Dari tadi kartunya vulnerability, kemudian dirubah menjadi tangguh. Aduh, saya jadi merinding nih mendengar dari Pak Bambang, dari Pak Cliff, dan juga membaca chatroom. Oke, kita akan masuk ke kartu yang ketiga. Tadi sudah ada passion, sudah ada intimacy, kita masuk kepada komitmen. Silahkan diambil lagi kartu yang ketiga, Bapak Ibu. Bagi yang tadi lewat web, silahkan screenshot lagi. Pilih dot yang paling disuka, warnanya boleh. Nah, asik nih, dapat kartu stuck. Dapat kartu stuck. Kartu yang ketiga ini adalah menunjukkan komitmen kita. Nanti kita pertanyaan, kita diminta untuk lebih dalam masuk di Indonesia gitu. Apa sih yang akan kita lakukan? Apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta Indonesia. Itu karena apa? Apa itu? Kemudian mana-mana gitu, meninggalkan Indonesia tapi kembali lagi gitu ya. Tapi saat meninggalkan Indonesia, traveling gitu, pasti saya bilangnya memang Indonesia nggak ada yang nyaingin gitu, nggak ada yang lebih baik dari Indonesia, nggak ada yang lebih indah dari Indonesia. Nah, tapi di sini komitmen, tapi komitmen apa yang bisa lebih ke action sih dari foto ini, message-nya adalah action apa yang bisa saya tunjukkan, karena komitmen kalau dalam relationship, komitmen itu artinya aksinya ya, bukan gombalannya gitu. Jadi bagaimana saya benar-benar mengambil peran di dalam untuk Indonesia gitu loh. Apa peran saya yang saya harus merasa bahwa saya ini sebenarnya bagian Indonesia yang sebenarnya bagian penting. Jadi kalau kita lihat 260.000 juta penduduk Indonesia, mereka adalah bagian penting dari Indonesia yang perlu ada aksi dari potensi sendiri-sendiri gitu. Misalnya kita potensinya apa? Kita lihat apa yang kita miliki, apa yang kita bisa sumbangkan untuk Indonesia gitu. Nah, kalau dari awal sampai akhir ini nanti yang terakhir mungkin ya, untuk ada benang merahnya sih dari kartu 1, 2, dan 3 gitu tuh, ada benang merahnya. Tapi yang komitmen ini aksinya adalah bagaimana memaksimalkan potensi sebagai individu untuk Indonesia, karena kebetulan saya background-nya psikologi, sebenarnya kita sebagai individu itu sangat berpengaruh ke dunia sih. Kita itu punya sebenarnya bisa merubah dunia gitu. Jadi sebagai individu kita semua ini sebenarnya bisa, kita nggak usah nunggu presidennya siapa, kita nggak usah nunggu situasi politiknya seperti apa, tetapi
kita sendiri ini sebagai individu yang bisa membuat Indonesia itu maju. Nah, ada hal yang penting. Jadi saya teringat kita orang Indonesia itu inferiority-nya kan masih kuat banget ya. Itu yang sebenarnya kita sebagai individu yang akhirnya tidak bisa contributing, nggak ada komitmen kita terhadap Indonesia gitu. Itu mungkin yang paling perlu digarisbawahi dan saya garis bawahi, sehingga saya harus punya komitmen untuk memaksimalkan potensi apa yang saya miliki membangun Indonesia gitu. Karena kalau misalnya kita comparing, kita selalu membandingkan negara-negara maju. Di negara maju yang saya kunjungi, sebenarnya saya lihat mereka tidak semaju yang kita bayangkan juga gitu. Artinya kita juga bisa sejajar dengan mereka gitu, baik dari SDM-nya, apalagi sumber daya alamnya kita tuh walaupun sudah banyak yang hancur, tapi sebenarnya masih menang lah kita dibandingkan negara-negara yang yang negara maju gitu. Nah, itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Aduh, ini sudah benar-benar mendarah daging ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini perjuangannya sudah nggak sia-sia nih dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ami ya. Itu menjadi sesuatu kekuatan tersendiri buat Indonesia. Saya setuju sih. Tidak peduli siapapun pemerintahnya, tapi kalau masing-masing orang Indonesia itu sadar untuk negaranya, berbuat negaranya, pasti kita bisa maju. Istilahnya, entahlah, penjajahan itu untuk Indonesia ini kok semakin, kok masih mendarah daging. Nah, ini perlu sebuah gerakan. Ini saya tertarik nih. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ami. Itu kayaknya bisa menjadi tulisan yang bagus loh Bu untuk Harkitnas. Saya ingin menantang Ibu bikin tulisan ya Bu, kalau dapat benang merahnya nanti. Siap. Baik. Saya tunggu Bu tulisannya. Baik, ini saya udah lihat di chat room, ada beberapa rekan menemukan kartu VIR gitu ya. Waduh, kartu VIR ini memang benar-benar menakutkan, tapi saya ingin memberikan tantangan kepada rekan-rekan yang mendapatkan kartu VIR. Apa yang membuat Anda tidak takut untuk tetap berada di Indonesia? Even itu no option. Kalau Anda punya option untuk pindah di Indonesia kali gitu ya, apa yang membuat Anda tidak takut untuk tinggal di Indonesia? Itu pertanyaan tantangan untuk Anda. Juga Mbak Siska tadi ya, ada yang saya baca. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang ingin pingin share. Silahkan, saya beri kesempatan. Aku share ya Mbak Widi. Oke, Ibu silahkan. Aku share dikit karena aku ngelihat rangkaian, aku nggak tahu, kayaknya kartu-kartu yang aku dapat hari ini itu ngajak reflektif banget gitu. Kartu yang pertama buat aku Indonesia, ini kartunya, tulisannya deep gitu. Awalnya susah gitu ya, apa ya deep gitu. Tapi buat saya mungkin ini juga jadi satu momen refleksi yang mendalam gitu. Kalau dibilang Indonesia apa ya? Ya sesuatu yang ada di dalam gitu, deep inside. Mungkin itu masih perjalanan untuk menemukan what is deep inside gitu buat aku. Tapi yang pasti dalam. Kemudian yang kartu yang kedua yang bikin lebih dekat, dapat kartunya ini, silence. Itu kan udah deep silence gitu kan. Terus mengingat-ingat apa yang bikin ini. Cuma aku merasa aku banyak menemukan kedekatan dengan Indonesia itu malah justru in the moment of silence gitu. Misalnya kayak waktu sekolah di luar negeri gitu. Udah sendirian gitu kan. Itu kan udah silent ya, nggak ada yang diajak ngomong. Itu bangkit loh rasa nasionalisme. Aduh, bikin apa ya nanti pulang, terus di sini gimana ya memperjuangkan, membuat impresi yang bagus bagi orang Indonesia, kayak gitu. Terus sekarang juga
justru banyak menemukan kedekatan dengan Indonesia itu justru kayak sekarang suka banget ke Indonesia Timur, dekat dengan alamnya Indonesia, benar-benar literally alam dan bumi Indonesia gitu. Itu justru menemukan kedekatan. Dan ini juga yang lebih menohol lagi gitu ya. Apa yang membuat aku nggak bisa meninggalkan? Ini unexpected but precise. Home. Gimana mau ditinggalin bolak-balik juga pulang ya home, walaupun mungkin nggak secara fisik, tapi ya it's home for me gitu. Ya udah, rumahnya di situ. Gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih Bu Amelia Hirawan. Ini adalah, saya perkenalkan juga, beliau ini adalah Ibu buat Points of View Tribe Indonesia. Beliau adalah country leader di Indonesia, Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu Pertiwi, benar. Oke, kartu dengarkan untuk Bapak Ibu, karena lagu ini ingin menancapkan ketiga kartu tadi, kartu passion, kartu intimacy, dan komitmen. Kita gabungkan jadi satu melalui lagu ini, sambil nanti Bapak Ibu mendengarkannya, bisa sekalian juga di pikiran Bapak Ibu itu dipikirkan. Ini kata-kata yang mujarab di masa-masa pandemi ini. Hal berbeda apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia? Silahkan diperdengarkan ya. Perbedaan itu indah, perbedaan justru menyatukan. Yang ku tahu Indonesia, bangsa yang bineka tunggal ika, beraneka ragam suku bangsa, beragam agama dan budaya. jadikanlah Indonesia aman dan indah sampai menutup mata. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beraneka ragam suku bangsa, beragam agama dan budaya, jadikanlah Indonesia aman dan indah sampai menutup mata. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia yang ku cinta, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Bagaimana cinta Bapak Ibu? Semakin mendalamkan ya dari lagu ini. Ada yang ingin menyampaikan apa yang dirasa? Ada yang mau share? Bagi yang masih merinding, sekarang kita akan masuk ke dalam kotak action. Terima kasih Pak Cliff sudah masukkan langsung actionnya. Seandainya Bapak Ibu memiliki kesempatan seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga rekan-rekannya waktu itu, apa hal berbeda yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk Indonesia? Bisa tuliskan. Kalau Bapak Ibu tadi sudah memilih 3 kartu, 3 kartunya dibuat dalam bentuk segitiga seperti yang ada di gambar. Itu mewakili the triangle of the theory of love. Kemudian itu masukkan ke dalam action kita. Love in action. Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan action apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan Indonesia keadaan seperti ini, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Walaupun itu hal yang paling kecil dan paling sederhana. Indonesia ini kembali bangkit. Indonesia ini kembali lagi Kak Widi, udah bisa dengar suara saya ya? Oke. Sedikit nge-review aja. Kartu pertama saya dapat Jaspi. Ini yang tadi saya bilang saya jadi jempolnya. Dan kalau dibandingkan dengan tangan-tangan yang jari-jari yang lain, jempol ini lebih punya kehendak bebas dikasih jarak sama penciptanya kita gitu kan. Lebih luas untuk gerak. Dan entah kenapa saya lebih tertarik sama jempolnya gitu. Dan saya merasa saya dikasih anugerah lebih supaya bisa bergerak lebih luas. Dan kata-katanya senang banget, jadilah jempol yang luas itu tadi. Terus kartu keduanya tadi passion, fear. Saya nggak tahu kenapa saya tertarik banget sama lirikan matanya. Kalau saya coba visualin ceritanya juga saya nggak kebayang sebenarnya apa sih yang bikin saya tertarik untuk terus selalu
melihat ke sana, meskipun secara keadaannya itu dengan acak kadutnya yang kayak begini gitu, dengan segala compeng-compengnya, dengan ya apapun, dengan kelihatan dia kotor, kelihatan dia memendam rasa sakit dan segala macamnya, ya itulah kita gitu loh. Passion kita diuji di masa-masa sekarang ini. Dan kalau ditanya dengan kata-katanya pun saya masih merasa connect, takut untuk berpaling. Ketika ngomong takut, takutnya takut untuk berpaling. Dan kartu ketiga saya adalah fokus. Dan kalau ditanya action-nya adalah cuma satu sih dan sederhana banget. Di momen-momen sekarang saya nggak kepingin ikut-ikutan, dalam artian merasa sia-sia, oh selama ini cuma di rumah aja, mengurangi kegiatan dan segalanya, sia-sia ngelihat orang yang kayak, oh orang kok nggak peduli gini segala macam, terserah mereka, karena saya punya kehendak bebas, saya bisa lebih luas, dan saya menjadi diri saya sendiri, fokus di momen sekarang, belajar yang lebih banyak, melihat keadaan apapun itu, ya jadilah diri sendiri dan tidak ikut-ikutan. Itu aja. Thank you. Terima kasih Kak Fani, Adik Fani, untuk kesadarannya tetap menjaga Indonesia ini biar kita bisa keluar dari situasi ini ya tentunya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam chat room. Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk Indonesia? Saya berikan satu kesempatan lagi untuk share sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Sambil kita meresapi pada malam hari ini, kita berdoa untuk Indonesia agar Indonesia bisa lebih baik lagi. Satu lagi, siapa yang ingin share? Silahkan langsung di-unmute saja. Terima kasih Pak Cliff, semangatnya. Saya boleh share, Bu Widi? Oh, sangat. Tadi lagunya bagus banget, mengingatkan dulu pernah tinggal di Sorong, rasanya tuh keberagaman tidak membuat kita jadi terpecah belah gitu. Terasa sekali Bhinneka Tunggal Ikanya. Kemudian menurut saya sih yang paling penting untuk saya pribadi, bagaimana mendukung Indonesia adalah memang tetap berpikiran positif dan mengingat bahwa Indonesia itu sangat beragam sekali. Suku, bangsa, bahasa, jadi agama ya. Jadi jangan sampai mudah sekali terprovokasi, jangan cepat sekali menyimpulkan, jangan cepat sekali menerima berita. Walaupun kita tetap harus berjuang, tapi berjuang dalam konteks optimis. Itu sih, dan lagunya sekali lagi keren banget Mbak Budi. Terima kasih Salut buat tim Bu Poem Ditra. of Indonesia. Sudah punya satu pemikiran yang berbeda, yang tidak ikut-ikutan gitu ya di sosial media yang sedang hits untuk malah semakin kita membuat semakin tegang dan semakin ini. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mewujudkan itu? Selain untuk membatasi tidak ikut-ikutan, ada hal lagi yang mungkin bisa dijadikan gerakan. Gerakan kecil dilakukan tapi berarti. Terima kasih banyak Bu Ditra. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini Teh Indah. Terus bergerak mau dimulai dari mana saja bisa. Wah, benar. Saya setuju banget. Dari mana saja kita bisa lakukan. Gerakan yang kecil sekalipun membantu tetangga kita, melakukan memberikan motivasi tiap hari lewat status WA kali ya. Itu sesuatu hal yang berbeda, bukan isinya keluhan. Belum lagi tentang masalah sekolahnya anak-anak dan lain sebagainya, tetapi kita benar-benar membuat sesuatu gelombang yang berbeda. Kita bikin movement yang berbeda, gitu ya. Movement untuk mengajak orang-orang terus bergerak. Tapi tetap juga kita waspada bahwa penjajah kita ini masih ada di sekeliling kita.
kita ikuti semua yang dianjurkan oleh pemerintah untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, waktunya sepertinya sudah kurang sedikit lagi. Saya serahkan ke Mbak Margaret. Thank you Kak Widi. Kembali. Asik. Iya, jadi kebayang juga ya kalau Bu Ami jadi punya tulisan, saya juga mengundang juga untuk semua Bapak Ibu. Saat ini juga untuk teman-teman se-Indonesia juga ya. Apabila Ya, Bapak sorry Ibu Margaret. punya insight, yes. Tambah betul. Kalau memang ini tulisannya itu boleh ditulis di sosial media Bapak Ibu kali ya. Terus kemudian hashtagnya hashtag Points of View Indonesia. Waduh, itu internasional yang akan baca. Kalau Bapak Ibu mau nulis dalam bahasa Inggris atau ya biarlah IG atau FB yang akan translation kali ya. Ya, sekarang udah ada Gerakan otomatis kita translation juga. Betul. Oke. Justru Thank you. mungkin itu jadi terpikir gitu ya ketika Kak Widi ngobrol dengan Bu Ami terkait tulisan itu. Mungkin ini juga jadi bisa jadi hadiah kecil. Siapa tahu itu bisa masuk dalam love in action dalam 10 jajaran tadi itu Bapak Ibu. Silakan ambil waktu sejenak aja, kemudian Anda bisa menuliskan menuangkan sejuta alasan Anda gitu ya mencintai Indonesia dengan harapan itu juga bisa menular juga adalah membawa semangat yang sama untuk teman-teman Anda juga yang terkoneksi dengan Anda di media sosial Anda. So, I think itu jadi satu langkah kecil yang mungkin juga tahu bagaimana kekuatan media sosial itu sih. Kalau mereka juga bisa kuat di untuk hoax, kita juga nggak boleh kalah serunya ya. Terus memperdengungkan yang namanya persatuan, mendengungkan juga yang namanya persaudaraan juga. Saya kira itu juga penting. So, silahkan Bapak Ibu gitu ya, Anda bisa mengungkapkan cinta Anda dengan banyak cara gitu ya, seperti kata Teh Indah. Ini jadi melo saya. Udah kayak gini ya. Aduh, ini bisa semalaman gitu ya. Jadi merenung. So, thank you banget Kak Widi buat sesinya pada malam hari ini. Benar-benar menyentuh banget gitu ya. Kapan lagi kita juga, kalau nggak momen-momen seperti ini, kita juga kayaknya sulit juga ya kadang mencari waktu juga bagaimana merefleksikan kembali gitu ya ke tanah air, ke negeri kita sendiri. Thank you banget buat kesempatannya malam hari ini, dan thank you banget untuk Bu Amel yang sudah memfasilitasi kita juga malam hari ini. Kalau nggak ada Points of Indonesia juga mungkin saat ini juga belum ada gitu ya. So thank you banget udah jadi tuan rumah malam hari ini. Thank you banget untuk Bapak Ibu semua yang sudah sharing juga, mengungkapkan gitu ya rasa cintanya, baik itu dengan sharing secara langsung maupun di kolom chat. So, mari kita kembangkan cinta kita lebih besar lagi untuk negara kita. Dan Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi di Local Uplifting. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, hari Rabu. Dan yang mana sebenarnya ini adalah menjadi rangkaian gitu ya, rangkaian untuk menutup Local Uplifting di beberapa bulan terakhir ini. So nantikan, jadi minggu depan itu adalah Local Uplifting kita yang terakhir, dan pas banget ada Bu Marli hadir gitu ya. Beliau yang akan jadi narasumbernya. Secret dulu ya tentang topiknya, tapi pasti itu dijamin akan happy banget lah. Itu surprise banget nanti untuk kita semua. Jadi Bu Marli ada di sini. Hai Bu Marli. Bu Marli domisili dari Makassar. Beliau juga background as psikologi juga ya, psikolog. Domisili rame-rame. Oke. Ya, nanti biar Bu Marli sendiri yang reveal ya di minggu depan. Silahkan Bapak Ibu, kita masih bisa bergabung di Local Uplifting minggu depan hari Rabu. Nantikan aja semua informasinya di media sosialnya Points of View Indonesia. So, thank you sekali lagi Bapak Ibu. Semoga insight-nya hari ini jadi banyak ya dapatnya. Dan titip ya, love in action-nya benar-benar dilakuin. Supaya nanti makin berdampak yang lebih maju. Yay! Thank you Bapak Ibu. So, saya minta tolong ke Mbak Putri sekarang untuk boleh ini ya, unmute kita semua, sehingga kita bisa saling memberikan salam sebelum kita
bergerak ke aktivitas kita masing-masing selanjutnya. Oke, silahkan Mbak Putri. Thank you. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bu Amel, Salam Bu kenal, Margaret, Mbak. Terima kasih semua. Terima kasih. Mbak Mel. Halo Bung Umar Kay. Tes Ya, point of Pak. view. Terima Terima kasih kasih. Mbak Bu Widianti. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Sally sudah Salam hadir. kenal Bu Amelia. Membagikan Pak semangat Doni. saya untuk berbuat yang terbaik buat negeri. Terima kasih Kak Terima kasih Pak Vivi, Beb. Yanti, Hatnya. Bu Amel, Bu Jagoannya Mbak Maya, Pak Oke. Mas Ali. Ngasih solusi untuk Indonesia itu loh Mbak Indah, mana tuh? Singanya mana singanya? Berjuang nih. Oke, aku masih on nih.